Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah pengajian pagi Masjid Ar-Rahma PCM Blimbing rahimakumullah. Mari kita bersyukur atas banyak hal, banyak kondisi yang Allah berikan kepada kita, yang semua adalah nikmat, rahmat yang tidak pernah berhenti sejak kita berada di alam kandungan sampai nanti tentu sampai akhir hayat kita. Salatullah wassalamuhu, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu kajian Al-Jami' Shahih fi Ahadisil Aqidah. Sebelumnya mohon maaf, saya tukar jadwal dengan Ustaz Latif karena tanggal 17 itu ada agenda perharsia sama pelatihan perawatan jenazah di PCM Blimbing, sehingga saya maju supaya sama-sama jalan. Kita akan membahas masih tauhid bagian ketiga, sub yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat. Akidah atau tauhid yang kita gali dari nama-nama yang dimiliki Allah dan dari sifat-sifat yang dimiliki Allah. Dalam kesempatan ini kita akan membahas sifat Allah Al-Hamid. Namanya Al-Hamid, ya. Sifatnya Alhamdu, ya. Apa bedanya? Al-Hamid itu orangnya, ya. Kalau manusia itu orangnya, Alhamdu itu sifatnya. Al-Hamid maha terpuji, Alhamdu puji. An Abi Humaydi As-Sa'idi annahum qalu ya Rasulullah. Kita coba ada yang lengkap itu. Akhbarana Qutaibatu ibnu Sa'idin an Malik wal Harisu ibnu Miskin. Telah bercerita pada kami Qutaibah, anak laki-lakinya Sa'id. Beliau mendapatkan hadis dari Malik, ya, dan dari Haris ibnu Miskin. Namanya beda, Haris ibnu Miskin, ya. Miskin itu nama orang, ya. Kalau di Indonesia kan ada nama orang itu apa? Idul Fitri itu ada. Nama orang Idul Fitri. Qira'atan alaihi wa ana asma'u an ibnil Qasim. Cara memperoleh hadisnya dengan cara dibacakan atasnya, dan aku, kata Qutaibah, mendengar dari Ibnu Qasim. Ad-dasani Malik an Abdillah. Malik itu mendapatkannya dari Abdillah, dari Abu Bakar, dari Abu Bakar dari bapaknya, dari Amr,
Kemudian dari Umaid As-Sa'idi, annahum qalu, semua mengatakan, bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa nusolli alaika, kaifa bagaimana nusolli kami bersolawat alaika terhadap panjenengan. Faqala, Nabi menjawab, Rasulullah SAW menjawab, kulu, kalian bacalah, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi, ya, titik. Kemudian di Haris ditambah, kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Qala jami'an. Dilanjut, kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu, ada berapa redaksi yang memang itu sedikit berbeda. Mungkin yang Bapak Ibu hafal, Allahumma sholli ala Muhammadin, ya, yang di ayat akhir ya, wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Di sini di bagian belakang ada kalimat innaka Hamidum Majid. Nah, solawat-solawat yang kita baca yang bersumber dari hadis, salah satu contohnya ini, Allahumma sholli ala Muhammadin. Sebentar, saya kasih warna kuning. Nah, ini redaksinya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa azwaji. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Muhammad. Ini yang jadi dasar bagi kita kenapa di dalam salat kita tidak menggunakan Sayyidina. Kalau di luar salat boleh. Wa azwajihi, dan para istrinya, wa dzurriyyati, dan keturunannya. Kama sholaita, sebagaimana engkau telah memberi rahmat ala ali Ibrahim, kepada keluarga Ibrahim. Wa barik, dan berikanlah barokah ala Muhammadin, kepada Muhammad, wa azwaji, dan istri-istrinya, wa dzurriyyati, dan keturunannya. Kama barakta, sebagaimana engkau telah memberi berkah ala ali Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, innaka, sesungguhnya engkau Hamidun, maha terpuji, Majidun, maha santun. Ini salah satu contoh salawat. Yang pendek salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, kita dalami aspek akidah. Dalam hadis tersebut, di sini ada dua hadis Bapak Ibu yang hampir sama. Ini satunya ya. Ini dari Ka'ab bin Ujrah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sama, kita fokusnya ke kalimat innaka Hamidum Majid sesuai dengan tema pada pagi hari ini. Aspek akidah dalam dua hadis tersebut, yang pertama innaka Hamidun, innaka, sesungguhnya engkau. Innaka itu dua kalimat, inna sama ka. Inna, sesungguhnya, ka ini namanya isim domir, kata ganti yang artinya engkau. Nah, ingat innaka, inna itu kalau diganti dengan domir menjadi innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka.
Innakuma, innakum, innaki kalau perempuan. Innakuma, innakunna, inni, inna. Innaka sesungguhnya engkau hamidun maha terpuji. Lalu yang kedua adalah majidun. Allah itu lagi maha agung, ada yang memaknai Allah itu maha lembut, maha santun. Kalau yang lembut itu latif ya. Dan ini dijadikan nama oleh kita, oleh umat Islam, ada Abdul Hamid, ada Abdul Majid. Kembali ke hadis ini, saya baca ulang hadisnya karena ada yang kadang keliru. Ini innaka hamidum majid ya. Majid ya. Saya pernah ngajar TPQ, TPA itu anak-anak itu salah dengar. Bukan innaka hamidum majid tapi innaka hamidum masjid ya. Ya. Itu real ya. Innaka hamidum masjid. Sehingga memang harus ini, harus jelas. Kalau ngajar itu ngasih contohnya itu harus cetok. Innaka mandek sih hamidum majid. Kemarin saya lihat di sebuah televisi itu melafalkan istirja itu keliru terkait kecelakaan yang dialami oleh kru TV One itu yang meninggal di mana tuh, di Semarang ya. Itu mengucapkannya innalillah wa inna lillahi rajiun. Innalillah wa inna lillahi rajiun. Di mana salahnya? Yang pertama lillah, yang kedua lillahi, seharusnya ilaihi ya. Inna sesungguhnya kami ini lillah milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepadanya roji'una akan kembali. Nah, ini contoh-contoh kecil. Kadang kita ya salah gitu ya. Inilah aspek akidah yang harus kita pahami, bahwa Allah itu memiliki sifat Hamid Majid. Apa makna Hamid? Al-Hamid ya. Al-Hamidu min asma'illahi subhanahu al-husna. Hamid itu, Al-Hamid itu termasuk salah satu nama-nama Allah yang baik yang kita nyebutnya dengan Asma'ul Husna. Ala wazni fa'ilin, bentuk kalimatnya mengikuti wazan fa'il. Wazan itu pola ya. Pola fa'ilun menjadi hamidun, aslinya kan hamidah. Begitu dipola menjadi fa'ilun menjadi hamidun. Min sigotil mubalaghati, dari sigot mubalaghah. Sigot itu bentuk kalimat al-mubalaghah yang artinya itu di atas biasa. Mubalaghah itu artinya sangat. Kadang ada pertanyaan, mau tahu apa mau tahu banget? Nah, itu yang mubalaghah itu yang tahu banget. Maka di sini aslinya itu kan hamidah. Itu artinya terpuji. Artinya terpuji. Begitu mengikuti wazan atau pola fa'ilun, al-hamid ditambahi maha. Maha terpuji. Kalau bapak ibu ini terpuji saja. Terpuji. Karena ikut ngaji, orang itu terpuji. Apa indikasinya? Sregep ngaji. Tetapi kita tidak boleh mengatakan orang itu maha terpuji. Karena ono sing ngaji ini ngantuk-ngantuk.
Seliut-seliut ya. Iya. Ya. Ya. Wa ma'nahu allati yahmadu man fis samawati wa man fil ardi. Apa maknanya? Allati dat yahmadu, yang memuji terhadap dat tersebut, man sesuatu atau penghuni, fis samai yang ada di langit, wa man dan orang, fil ardi yang ada di bumi. Fahuwa jami'ul mahlukati. Hal tersebut adalah seluruh makhluknya, natiqatun, berbicara, berucap, bihamdihi, dengan memujinya. Allah itu dipuji oleh semua. Dipuji oleh penduduk langit, di sana ada malaikat yang jumlahnya tidak terbatas. Di bumi juga memuji, termasuk kita. Makanya disebut maha terpuji. Kalau panjenengan yang muji siapa? Saya yang muji siapa? Paling yang muji saya itu ya anak saya, 2, istri saya, muji. Yang lain ya, mungkin yang kenal kebaikan saya, tapi mungkin ada teman saya nggak suka sama saya, karena mungkin kompetitor saya di dalam satu hal, atau mungkin saya termasuk orang yang nganyelki. Bahasa mana itu nganyelki? Getingki ya, bahasa kulon ki. Bahasa kulon itu lucu ya, besil itu apa namanya? Apa? Sud ya. Iya. Le surenan apa surenan itu? Junggatan ya. Junggatan. Yang nganyelki bang. Dan kita terpuji itu di hadapan orang yang dikenal. Siapapun ya, orangnya itu sangat terkenal, tokoh wis. Coba ke imigrasi itu, karena saya kenal, madu titik dibetak, Pak jangan melewati garis kuning, padahal dari tokoh yang enggak tertandingi di tempatnya, terbatas gitu. Nah, sehingga di sini kenapa Allah dikatakan terpuji? Karena seluruh penduduk langit dan bumi semua memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti yang seluas-luasnya, bahkan semuanya tunduk kepada ketentuan Allah. Allah bilang tidur, tidur. Apa itu? Pepohonan, tanaman. Ada beberapa contoh yang begitu matahari terbenam, dia langsung tidur. Siapa yang nyuruh? Allah otomatis. Ayam itu tidur bisa di tangga itu, tapi tidurnya ayam sampai melek. Sehingga ada istilah melek-melek ayam, turu-turu ayam. Kata lukur itu ya tangi le ayam. Ya. Ya. Ini maknanya gih. Baik, kita perdalam. Innaka hamidun, sesungguhnya engkau maha terpuji. Allah adalah satu-satunya yang patut dipuji dan ditinggikan. Karena apa yang Allah lakukan adalah perbuatan yang paling baik dan sempurna. Ya. Yang Allah lakukan itu baik dan sempurna. Nih. Sehingga ada yang istilah pilihan Allah itu pilihan yang terbaik. Yang kedua, skenario Allah itu skenario yang paling baik. Semua akan indah pada waktunya. Nih. Allah terpuji dari dua sisi. Yang pertama dari sisi makhluknya, yang kedua dari sisi Allah sendiri. Dari sisi makhluknya, ya tadi, makhluk Allah itu sedemikian rupa Allah ciptakan. Ada makhluk yang Allah ciptakan sesuai dengan cuaca, sehingga ada yang musim. Nih, rambutan tuh pakai musim, gitu. Sekarang nggak ada rambutan. Sabtu yang lalu saya ke Blitar, masih hijau, karena belum musim. Ada yang nggak pakai musim, no terus nopo niku. Salah ya, salah itu sama kates. Ya. Ya. Nggak ada musim. Sekarang durian kayaknya sudah
mendekati nggak ada musim, tergantung pupuknya. Nah, semua indah Bapak Ibu. Durian yang kasar itu isinya ya Allah wangi dan manis. Makanya banyak bapak-bapak itu ngomongnya kasar tapi loman gelak nggak kayak duit. Dia kan kono iku lho. Lah melaku wasno tapi nggak kayak duit. Kan gak apa-apa. Nggih. Ana sing nomor loro alus tapi jerone kasar, kedondong. Ngomongnya halus tapi gak tau ngekek duit. Mas, saya cinta kamu. Masuk hidup katimangan cinta. Iya. Sing apik itu napa? Sing apik sing nomor 3, manggis. Jerone halus, jabone halus. Jabone halus, jerone halus. Bapak-bapak yang mana? Apa manggis apa kedondong? Manggis apa duren? Ya, iya minimal duren lah, ya minimal duren. Dari situ saja sudah luar biasa ya. Nah, dari duren, manggis, kedondong itu kita bisa mengambil pelajaran. Kapan hari sudah saya sampaikan itu, Allah itu betul-betul terpuji. Pernah dengar ceramahnya almarhum Yai Zainuddin MZ? Allah ya, pernah beliau menggambarkan ada seorang musafir ya apa, mengamati pohon-pohon tanaman itu. Ketemulah dia dengan pohon beringin. Pohonnya besar, rindang, buahnya cilik-cilik, kecil-kecil gitu. Nah, terus lihat lagi ada walu, pohonnya lemes, buahnya gede, dan itu menempel di pagar-pagar itu. Walaupun buahnya besar, itu nggak pernah ambrol, nggak pernah, kecuali ada angin ya. Kenapa? Besarnya itu kan bertahap. Kecil, besar, besar. Nggak langsung itu. Kalau langsung masih ambrol. Sehingga di situ kena bertahap. Itu dia megang dengan itunya ya. Semakin besar tepat. Nah, ini kadang-kadang kita nganggapnya ketukar. Mestinya yang besar itu buah beringin. Buahnya walu itu kecil karena pohonnya lemah. Nah, suatu saat dia istirahat di bawah pohon beringin. Sampai ketap-ketip itu ya. Nah, keluhuran buahnya beringin itu kena jidat ya. Kaget ya. Lalu dia, oh jatuh juga ya. Untung ya buah beringin itu kecil. Bayangkan buah beringin itu kayak walu, mesti pecah. Sing pecah walunya apa kepalanya? Kepalanya kena walu itu atas. Itulah terpujinya Allah, menciptakan semua sudah sesuai ya. Manusia bisa niru, bisa tapi sedikit ya, sedikit sehingga nggak bisa dikata terpuji. Maha terpuji, cukup terpuji. Ada teman itu meninggal, ternyata sebelum meninggal itu semuanya sudah diurus, pensiunnya sudah diurus, semua diurus, sudah beres. Nah itu budal, terpuji, gak repot ya. Tapi sebagian saja, yang lain tentu tidak tercover. Al-Hamid, saya ulangi, berarti yang maha terpuji maksudnya hanya Allah yang berhak atas semua sanjungan. Kita berhak Bapak Ibu, tapi sedikit. Sedikit sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau Allah semua sanjungan itu Allah berhak. Sebagai pencipta, sebagai pemelihara, sebagai pemberi rizki ya. Ya. Innaka hamid ya. Ini air putih kita minum. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah ya. Ini namanya air apa? Air mutlak ya. Air tohir mutahhir. Ciri air tohir mutahhir itu dia namanya mengikuti tempatnya gitu. Ini taruh di gelas namanya air gelas. Tapi pindah ke botol namanya air botol. Tak taruh di plastik air namanya air. Kalau ini tohir ghairu mutahhir ya. Suci tapi nggak mensucikan ya. Bisa diminum, tidak najis tapi tidak bisa untuk wudu. Nah ini cirinya namanya nggak berubah, ditaruh dimanapun. Ini tak pindah ke plastik, namanya apa? Tetap teh, nggak akan dikatakan air plastik. Ini bedanya. Nah ketika saya minum, selesai, alhamdulillah. Siapa yang dipuji? Allah. Terus terima kasih kepada yang menyiapkan. Kadang-kadang saya nggak sempat minum. Tadi saya batin beberapa di Sabtu tapi nggak pernah diminum. Saya minum yang putih aja. Aspek akhlak, bagaimana cara meneladani sifat Allah Al-Hamid? Yang pertama, ketika kita berzikir memanggil Allah diantaranya dengan panggilan Ya Hamidu, wahai Dat yang maha terpuji. Salah satu cara untuk meneladani Asmaul Husna Al-Hamid ya, termasuk ucapan ketika kita berselawat tadi, innaka hamidum majid. Yang kedua, membaca hamdalah sebanyak-banyaknya dapat menteramkan hati dan jiwa. Kapan kita membaca hamdalah yang banyak? Yaitu ketika ba'da sholat fardu. Pinten ibu-ibu, Pak? Salasah wa salasuna 33. Kalau yang pertama tadi dalam konteks berdoa, kita memuji Allah dengan kita panggil Ya Hamid. Yang kedua dalam konteks bersyukur, sebanyak-banyaknya jika itu kita lakukan akan menenteramkan hati. Alhamdulillah. Kemarin itu saya keluar kena macet menghindari macet di Sabilillah lewat Sudimoro. Macet teman-teman. Sampai Suhat macet. Sampai Sumbersari macet, melak. Nggak, saya bersyukur tadi malam. Okay. Hamdalahnya Bapak Ibu berangkat dari hati, bukan sekedar ucapan biasa. Alhamdulillah loroku sudo wingi cowo kocekon greges. Nah itu menenteramkan hati. Termasuk rizki berapapun tetap alhamdulillah. Nah ini kandungannya yang nomor 3 ini. Cara meneladani Asmaul Husna yang ketiga adalah bersyukur atas segala pemberian Allah, termasuk terhadap pemberian manusia. Diberi hujan, alhamdulillah. Oke. Diberi panas, alhamdulillah. Gak gampang tapi. Kalau panas itu yang bersyukur orang jual kipas, laris. Kalau tidak pandai bersyukur menjadi susah. Ada orang tua punya anak 2 ya. Satunya jual es, satunya jual gorengan. Begitu panas, alhamdulillah panas. Dagangan es anak saya pasti laris. Alhamdulillah. Begitu hujan, alhamdulillah. Dagangan gorengan anak saya pasti laris.
Kalau salah menjadi nggak bahagia. Aduh, hujan lagak payu dodolan es anakku. Sing gorengan laris tapi sitoi. Maka harus diluruskan ya. Semua ada bagiannya. Saiki udan tapi ki panas. Wingi itu sampai dodol tuh dijoki sampai 2 kali lipat yang dijual. Sekarang udan rezekinya wis diganti wingi jamak takdim. Saiki yo gak payu mititi wingi wis ojo lali sing jamak takdim wingi ku. Wingi sepi saiki udan ojo lali engko ono jamak takhir. Saiki gak payu meneh panjenengan sampai gak iso nafas ngelayani customer itu saking agai orang yang beli. Jadi yang pernah rame lalu besoknya sepi, ingat itu mungkin jamak takdim. Yang saat ini sepi, mulai kemarin saat ini sepi, mungkin itu Allah akan memberikan rezeki dengan jamak takhir supaya optimis. Semua ini urusan hati, gampang diucapkan, tapi sing nglakoni yo tidak mudah untuk mengatakan jamak takdim, jamak takhir itu. Terus yang enak, yo gak pakai jamak wis terusan. Itu kan karpi ya. Iya ada yang seperti itu. Ya. Termasuk bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Nabi menyampaikan, man lam yaskurin nasa, lam yaskurillah. Sapa-sapa nih wong yang enggak berterima kasih kepada manusia, sejatinya dia juga tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Karena Allah memberikan itu kan enggak langsung, mesti melalui campur tangan atau perantara orang lain. Bapak Ibu mendapat rezeki langsung dari Allah, kan enggak dari orang lain. Yang pedagang itu dari pembeli, yang dokter dari pasien. Nggih. Yang tukang parkir dari pengendara. Semua ada yang ibu-ibu rezekinya dari suami, anak-anak rezekinya dari orang tua. Walaupun itu kewajiban, tetap harus berterima kasih. Ibu dikasih belanja, alhamdulillah matur nuwun Mas, mudah-mudahan barokah. Ibu-ibu dikasih belanja, terus gak ngomong apa-apa. Terus anaknya bilang, ibu ini gak terima kasih. Mancen kewajiban nih, wong lanang gak kayak belanja. Ya, tetap terima kasih, karena sudah diberi, walaupun itu memang. Nah ini, malam yaskuril qalil, lam yaskuril kasir. Siapa yang tidak bisa berterima kasih atas hal yang kecil, yang sedikit, dia juga nanti pada akhirnya tidak bisa berterima kasih atas hal yang besar. Oh alam besok mono aja. Oke, tetap terima kasih itu menjadi penting, walaupun itu hak kita atau kewajiban orang yang memang harus dipenuhi kepada kita. Yang keempat, rendah hati ketika mendapat pujian. Ketika mendapat pujian, serahkan kepada Allah dan katakan bahwa segala puji itu hanya milik Allah. Panjenengan dipuji karena prestasi, jangan melambung ya. Sehingga ada kata bijak, tidak terbang ketika dipuji, dipuji tidak terbang, dicela tidak tumbang. Yang terjadi, dipuji menjadi terbang, dicela menjadi tumbang.
Sampean kok pinter. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya itu diartikan segala puji milik Allah. Diartikan untuk dirinya, diartikan untuk orang yang memuji itu. Sampean hebat. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Kalau nggak diartikan, engkau keliru. Alhamdulillah. Lu tak puji kok malah alhamdulillah. Supaya nggak salah paham. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Aku yopo termo. Sampai kok juara hebat. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Kok hebat? Ketepaan. Ketepaan apa? Aku berjuang, berusaha, ketepaan Allah menghendaki. Lek ketepaan gak iso. Dulu Bapak Ibu suka naik mikrolet. Ya, rezekinya mikrolet itu kan ketepaannya. Pas mikrolet lewat, pas yang jenengan golek mikrolet. Coba Mas diunteni dengan pegang, jenengan gak lewat. Mari ngono, kalau penumpang wis tak berangkat digas mobilnya, oleh sak menit jenengan teko. Mikrolet di kono. Rezeki ini mikrolet sing buri. Ketepaan. Yang kelima, penegasan ini memuji Allah dalam kondisi apapun. Berzikir dan memuji Allah dalam kondisi apapun. Kalau kondisi normal itu biasa. Tapi ya juga banyak orang yang bisa memuji Allah dalam kondisi normal. Sehingga Allah menyindir qalilan ma tashkurun, amat sedikit di antara kamu yang mau bersyukur. Bisa nggak kita bersyukur pada saat Allah memberi kita cobaan, ujian, sakit misalnya? Kalau bisa berarti hebat. Saya pernah jatuh, Bu. 3 bulan tuh nggak sembuh. Itu saya bersyukur. Saya dekat dengan keluarga. Tiap pagi kaki saya itu dibersihkan sama istri, sore juga gitu. Alhamdulillah ya Allah. Biasai apa itu? Berangkat tepat waktu, pulang nggak tepat waktu saya itu. Ya, berangkat tepat waktu, pulangnya nggak tepat waktu. Jarang di rumah. Begitu sakit, ya Allah. Akhirnya bersyukur. Pasti ada hikmat di balik itu. Yang keenam, menjauhi pikiran negatif. Tinggalkan pikiran negatif dan bangun gambaran positif tentang masa depan. Apa maksudnya? Ya tadi, yang pertama, kalau kondisinya baik, saya gambarkan tadi jamak takdim, jamak takhir itu. Yang masa depan tuh yang jamak takhir tadi. Kok sepi ya? Oh ya paling meneh ya. Meneh. Kok sepi ya? Oh paling emben. Kok nggak ada penumpang? Paling dekono. Nah, tentu Allah juga memberi kita itu akal, strategi bisa digunakan. Oke. Bagaimana memancing orang itu bisa datang pada kita lalu membeli jualan kita. Itu ya ada strateginya. Namanya layanan yang bagus. Oke. Baik, kita lanjut. Sekarang Al-Majid. Tadi di depan Al-Majid dimaknai yang Maha Agung. Di sini Al-Majid dimaknai yang Maha Mulia. Karena mulia menjadi agung. Ya. Al-Majidu min asma'il husna. Min asma'illahi al-husna. Al-Majid termasuk salah satu nama-nama Allah yang baik, sama dengan tadi Hamidun, ini Majidun ala wasni fa'ilun, mengikuti wasan fa'ilun min sighatil mubalaghah, dari sighat mubalaghah yang artinya tidak sekedar atau biasa-biasa saja, tetapi luar biasa.
Tidak hanya mulia tapi maha mulia. Tidak hanya memuliakan tapi maha memuliakan. Wa ma'nau kasirul majdi wa tamjid, maksudnya banyak mulianya, banyak memuliakannya. Al mutadamminu li kasrati sifati kamalihi, di mana al-majid itu meliputi banyaknya sifat-sifat kesempurnaan Allah dan luasnya, us'atiha wa adami ihsa'il halqilaha, us'ati af'alihi wa kasrati khairihi wa dawami. Kemuliaan yang dimaksud di sini bahwa Allah itu sangat banyak sifat kesempurnaannya, sangat luas sifat kesempurnaannya. Apa yang dilakukan oleh Allah itu semua mulia, majid ya. Alhamdulillah kita mengerti makna dari al-majid yang berasal dari kata majada yamjudu majdan, yang berarti mulia, tinggi, agung, atau sudah mencapai batas maksimal, tidak ada lagi di atasnya. Itu hanya dimiliki oleh Allah. Duit tonggo Pak Majid, gak ngerti-ngerti Pak Majid nih. Di sini disampaikan akar kata al-majid dalam bahasa Arab klasik juga memiliki beberapa arti lain, seperti menjadi mulia, bermartabat, mulia dan terhormat untuk dipuji, ditinggikan, luhur terbuka, berlimpah dan sangat murah hati. Pokoknya yang pertama mulia, yang kedua terhormat, yang ketiga bermartabat. Itu kata kuncinya. Asmaul Husna al-Majid secara sederhana memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya zat yang maha mulia dan kemuliaannya tidak akan terganggu oleh perilaku serta sifat seluruh makhluknya. Ada yang menghina Allah banyak, tapi Allah tidak akan terganggu. Ada yang menghina Nabi Muhammad banyak, tapi apakah Nabi Muhammad akan terkurangi kemuliaannya? Tidak. Apalagi Allah, Nabi saja di mata pengikutnya merupakan sosok individu yang insan kamil. Sungguh pun upaya-upaya yang dilakukan orang barat dengan cara menghina, mengejek Nabi Muhammad dengan berbagai cara, seperti dibikin videonya, dibikin kartunnya, digambar Nabi Muhammad itu dikatakan pembunuh, tangan kanan itu pedang, tangan kiri Al-Quran, dikatakan Nabi Muhammad itu hipersek. Tidak terpengaruh. Nabi Muhammad di hadapan Allah tetap mulia, di hadapan pengikutnya tetap mulia, walaupun mereka menganggap hina. Termasuk kita, kalau bapak ibu baik, walaupun dihina ya tetap baik. Sehingga ada pesan bijak ya, bapak ibu nggak usah berusaha supaya dianggap baik kepada siapapun. Karena bagi orang yang senang dengan bapak ibu nggak melakukan apa-apa itu sudah dianggap baik. Tetapi bagi orang yang memang dasarnya nggak suka sama panjenengan, kebaikan apapun yang panjenengan lakukan tetap nggak baik. Ya sudah, mengalir aja. Karena nggak senang melakukan kebaikan, belum ngapok, belum merape-rape. Makanya dasarnya gak senang ya. Lebih jelasnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Syarah Asmaul Husna menjelaskan Al-Majid memiliki arti yang mulia. Pertama, mulia zatnya, yang indah perbuatannya, dan agung pemberiannya.
mulia zatnya, indah perbuatannya, dan agung pemberiannya. Bagaimana cara meneladani Asmaul Majid? Yang pertama tentu kita meyakini bahwa Allah itu satu-satunya zat yang maha mulia, sehingga kita pun berusaha menjadi hamba Allah yang senantiasa mulia. Bagaimana caranya? Caranya dengan melakukan yang baik-baik dan meninggalkan yang buruk-buruk. Panjenengan sholat itu pasti mulia. Nggih. Mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan sama. Bapak-bapak kalau lihat istrinya sholat, seneng apa gregeten? Bolak-balik sholat. Wae gawe kopi, sholat. Wae gawe sholat. Mestinya bangga. Loh, tidak semua wanita itu sergap sholat. Ibu-ibu lihat bojone suaminya izin mau pengajian, seneng apa gregeten? Bolak-balik ngaji. Pak hatam-hatam. Loh, bersyukur di luar sana banyak yang kalau ngaji, malah nongkrong gak karu-karuan. Nah, mulia kan di hadapan sesama. Orang tuanya bangga punya anak soleh soleha, anaknya bangga punya orang tua soleh soleha. Lalu yang kedua, kalau kita melakukan perbuatan maksiat, itu akan menjatuhkan kemuliaan itu. Oh, ternyata geletek ya, bapak itu ya pakai kopiah putih, ternyata geleman. Apa? Wingi lewat ngarep omaku ono pelem itu disaut ya. Disaut. Nah, maka jadi cara meneladaninya adalah dengan cara mempertahankan kemuliaan kita di hadapan Allah, di hadapan sesama, menghindari sesuatu yang membuat kita itu menjadi hina. Karena Allah menciptakan kita itu dalam keadaan mulia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Baik, sampai di sini. Sebenarnya masih ada satu, Al-Hannan ya. Kayaknya nggak cukup, kita buka tanya jawab aja. Ada Al-Hannan, nanti ada Al-Mannan gitu. Hanan, Mannan gitu. Jadi gandengannya ya. Kalau Hamid gandengannya Majid. Kalau Hanan gandengannya Mannan. Oke. Kalau Rahman gandengannya Rohim. Saya di SMA 2 dulu punya teman namanya Abdurrahman. Terus kumpul sama saya. Jadi kalian manggil Rahman, Rohim. Cuma satunya gelora raga. Oke. Oke, monggo Mas Jafar bisa dilanjut untuk tanya jawab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tidak ada kaitannya dengan Ustaz, tapi perlu mungkin sebagai info untuk jamaah. Kemarin setelah kajian pagi saya ke rumah Ustaz. Oke, saya lagi. Oke. Sudah sampaikan. Nah, terkait materi yang pertama, selain tanya Ustaz, ada pertanyaan dari jamaah yang ingin melakukan haji plus ITJU, itu batasnya berapa? Haji plus
Batas apa ya, Pak? Nunggunya berapa? Oh, nggih, Ya. nggih, nggih. Itu yang pertama Ustaz, yang tidak ada kajian. Dan berikutnya ada buat dan kajian ini. Tapi ada nama yang disebut Ibnu Miskin saja. Iya, belum miskin. Tadi boleh saja beli nama miskin itu boleh. Nggih. Nggih, boleh. Kalau ini kan sudah Nggih. ini kan Pak. Nggih. Ya kan miskin kok tak pernah dengar. Enggak, baru dengar hari ini nggih. Nggih. Itu kemudian Ustaz terkait dengan uraian tentang sifat Allah. Nanti dengan cerita Ustaz. Yang satu pertanyaan satu, orang yang berbuat baik pada orang lain tidak perlu mengharap beribu dapat terima kasih. Ya. Tapi bagi yang diberi wajib mendapat terima kasih. Itu apa ada dalilnya Ustaz? Hadis maupun Al-Quran. Yang kedua, mohon penjelasan, orang yang memberi maaf lebih baik daripada orang yang meminta maaf. Pertanyaan sekarang, kalau sudah diberi maaf, tapi kita nggak tahu Ustaz, apa masih perlu kita meminta maaf? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, untuk haji itu wajib bagi yang mampu. Ukuran mampu itu macam-macam. Ada yang mampu dengan haji reguler, itu nunggunya 35 tahun. Terus gimana? Loh, saat saya sudah umur 50-60, apa mungkin usia saya itu menjadi ya? Nah, maka kewajiban kita adalah mendaftar untuk mendapat porsi. Untuk berangkat itu nanti ada kebijakan. Nanti akhirnya ketemu panjenengan jadi lansia. Begitu lansia pasti didahulukan. Ada kuota sekian persen itu diambilkan dari kuota yang ada untuk lansia. Sehingga jangan mikir umur. Jangan mikir umur, mikirnya sekarang bagaimana bisa daftar. Nah, orang tuh sampai wani nyilih duit ke orang lain itu untuk bangun rumah yang sebenarnya itu gak patek nemen LE. Tapi untuk haji itu nggak dilakukan, padahal haji itu murah untuk dapat porsi itu 25.500 Pak. Itu dapat porsi, nunggu 35 tahun, nanti ketemu lansia misalnya 70 di Budal Notisi. Mertua saya itu daftar 3 tahun itu langsung berangkat. Kenapa? Kena lansia ketika itu. Langsung budal Pak. Nunggunya cuma 3 tahun. Padahal ketika itu nunggu 9 tahun, jadi 3 tahun. Sekarang 35. Itu Bapak Ibu yang sudah mampu, berapapun usianya, jangan ditunda. Atau bapak-bapak yang masih muda, terus orang tuanya belum haji, panjenengan punya rezeki lebih, diupayakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemampuannya itu besar, ya. Sehingga dia tidak hanya dengan yang reguler, yang cepat pun bisa. Lah cepat itu namanya ENA Plus. Itu nunggunya 6 sampai 7 tahun. Lama, ya lama, tapi ojo dinteni mbek nunggu. Ya, itu daftar manut di wis gak usah dianu. Ya, itu bayarnya $4.500. Pinten, Bu? $4.500 itu ya kali 4.500 kali 15 misalnya sekitar berapa? 67 juta. Sisanya nanti dibayar menjelang berangkat lah. Makanya 7 tahun itu digunakan untuk celeng-celeng tadi. Sehingga pada saat pelunasan tidak mengalami kesulitan. Itu ya banyak Allah memberi rezeki itu kepada umatnya sehingga bisa enak plus. Ono meneh saiki budal langsung disebut dengan haji furoda. Furoda itu resmi. Katanya undangan dari kerajaan, tapi ternyata itu ya jatah kuota yang memang dijadikan cara untuk berangkat lebih cepat dengan kompensasi biaya yang lebih tinggi. Nah, itu regane macam-macam tergantung travel yang menjadi promotor, ya menjadi perantara. Ada yang 300, ono sing 350 macam-macam. Ono yo akeh sing rebutan. Tetangga saya itu ngedol omah untuk dapat itu ya budal.
Loh kok itu loh Mai? Karena gak butuh omah. Gak butuh omah gitu ya. Karena sudah cukup. Nah ini contoh. Jadi 6 sampai 7 tahun. Baik. Yang kedua untuk nama, memang nama di Islam tuh ada beberapa ya, ada memang nama asli. Yang kedua nama panggilan, lakop ya. Kemudian ada nama yang memang diidentikan dengan ciri khas yang bersangkutan. Oke. Nama asli saya Abdurrahim. Tapi kalau ketika saya hidup di Arab, misalnya di sana ada budaya nama itu disandarkan kepada orang tuanya atau disandarkan kepada anak pertamanya. Ya. Anak pertama. Misalnya anak pertama Qasim, yaitu sebut dengan Abul Qasim. Nabi Muhammad kan sebut Abul Qasim. Atau disandarkan pada ayahnya. Ibnu Abbas itu kan anak laki-lakinya Ibnu Abbas. Biasanya anak pertama yang menyandang itu, karena anaknya Abbas itu banyak. Terus ada yang dikaitkan dengan ciri-ciri yang bersangkutan. Ya, ada disebut istilah itu anfun nako, si hidung panjang atau si hidung onta, karena hidungnya mancung. Lihat ini Pinocchio. Nah, nama-nama seperti sepanjang tidak merendahkan itu, ya boleh sepanjang tidak merendahkan. Nah, tadi ada si miskin. Saya belum melacak itu Pak, apa sebabnya kok disebut dengan si miskin. Apa betul-betul itu memang nama atau memang julukan bagi orang yang hidupnya memang sederhana. Nah, di Indonesia pun juga banyak yang namanya aneh-aneh gitu ya. Iya. Saya pernah itu melihat tuh ada namanya Idul Fitri. Nama orang itu Idul Fitri. Ada yang namanya apa ya? Di tempat saya di Desa Rejoyoso itu ada yang namanya Cikra. 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 Gak ngerti asal usulnya. Cikra, hadir. Nah, tetapi Islam memberi tuntunan kalau memberi nama harus nama yang baik, karena nanti daerah dipanggil dengan nama itu. Gitu. Kecuali sudah kadung terlanjur, gak ngerti kok dijenengi Cikra apa lahir isore Cikra ya. Nah itu. Terus kalau pakai Asmaul Husna, paduannya itu pakai Abdun. Asmaul Husna. Jadi terus yang ketiga dari Pak Pur tadi, ya. Kalau nggak salah miskin itu dari kata sakananya 10 saja. Berarti kalau ada kan baik misalnya. Sakan. Oh gitu. Jadi maknanya banyak miskin itu. Sakana itu bisa maknanya tenang, tentram. Sakana itu bisa maknanya tinggal. Ya, sakina itu tenang. Ada miskin itu justru artinya tidak memiliki apa-apa. Tergantung itu dipakai siapa. Cuma di benak kita miskin itu memang orang nggak punya apa-apa. Al-fakir. Fakir itu kalau orang nyusun kitab, saking tawaduk dan merendahkan diri disebut dengan al-fakir. Al-fakir itu artinya yang membutuhkan rahmat Allah. Disusun kata saya ini al-fakir. Ya, itu. Jadi maknanya tergantung konteks kalimatnya, gitu. Ya, terus yang berikutnya tadi Pak Pur menanyakan orang memberi itu jangan berharap mendapat ucapan terima kasih, tapi yang menerima wajib berterima kasih. Apa ada dalilnya ya tadi? Ya, kalau yang pertama dalilnya tentu secara implisit ya, bahwa kita tuh memberi itu harus dengan ikhlas. Salah satu indikator orang ikhlas itu tidak berharap mendapat pujian atas pemberian yang ia berikan. Kemudian ketika ada orang berterima kasih atas sesuatu yang kita berikan, padahal sesuatu itu memang kewajiban bagi kita. Saya tuh pernah berterima kasih kepada Ustadz Abdul Wahid. Syukran Ustadz, beliau menjawab la syukur alal wajib. Ya. Saya kasih tugas untuk khutbah di mana itu ya. Beliau mengatakan la syukur alal wajib, tidak ada syukur untuk sesuatu yang wajib.
dia wajib menjalani tugas karena sebagai anggota CMM. Tapi saya tetap berterima kasih, kewajiban saya. Nah, tapi yang bersangkutan tidak berharap terima kasih, termasuk kita. Itu ya gak gampang. Lek wong dikei sesuatu terus meneng, kadang-kadang tuh kok meneng ae. Begitu ya. Kapan-kapan kata kayak meneh. Terus yang kedua, yang diberi ya tadi harus berterima kasih. Dasar tadi malam yaskurinnas, lam yaskurillah. Nah, lalu sungguh pun itu merupakan haknya. Orang menjual ya, orang menjual dibayarkan haknya. Kenapa terima kasih? Terima kasih Anda telah membeli. Kami tunggu lagi kedatangannya. Terus yang membeli itu terima kasih, matur nuwun. Umpamane gak didol gak iso. Ya. Ada suatu ketika barang stoknya itu terbatas, apa yang terjadi? Ikut aku yo. Jangan, ini sudah pesanan, aduh. Pesanannya ikut aku, kata kan ya. Karena situasi yang ketersediaan bahan itu atau barang itu terbatas. Kalau normal dulu juga terima kasih kadang-kadang. Yang terakhir dari Pak Pur, kalau kita punya kesalahan lalu meminta maaf, ternyata orang yang kita minta maaf sudah memaafkan tapi nggak bilang-bilang, apakah perlu minta maaf lagi? Ya, ini tentu relatif ya. Yang penting sudah minta maaf, kalau ketemu lagi mohon maaf dia. Nggak perlu tanya, sampai memaafkan apa enggak kok menengahi. Ya. Terus yang berikutnya apa memaafkan lebih besar pahalanya daripada meminta maaf. Itu betul. Bahkan ada satunya Pak Pur, memberi maaf itu lebih sulit daripada meminta maaf. Kenapa? Maaf gitu ya. maaf. Aku kadung ini anak ini sampai enak ngapunten. Ya. Artinya orang yang memberi maaf itu dia berada pada suatu situasi di mana dia kecewa karena kelalaian, kesalahan, kecerobohan orang lain sehingga dia mengalami kerugian secara materi maupun non materi. Misalnya kita dihina, Pak Rahim sampean kok suwi-suwi tambah gendut. Terus gak tau ketemu Bu ya, gak tau ketemu sepisan, sampean kok tambah gendut. Saya kira tambah tua, ya mesti air. Lah tambah 6 gak bahaya ta. Ya. Lah itu iso kadang-kadang ketemu sepisan gak tahu kabar, tahu-tahu kok gendut ya. Ya apa sih ya? Nah itu akhirnya orang sadar, oh iya, astagfirullahaladzim, minta maaf ya, maaf, sekadung tersinggung ya. Ya, itu gambarannya. Artinya orang yang memaafkan itu dia sudah mengalahkan ego dirinya, kekecewaan dirinya sehingga dia ikhlas memaafkan. Itu ya gak gampang, gak percaya takon nang ibu-ibu ini. Kadung loro ati dihormati, dititeni eling terus sih, eling dibahas kayak wiritan. Ya, gampang diucapkan, angel dilakukan, sehingga betul orang memaafkan itu lebih tinggi derajatnya daripada yang minta maaf. Tetapi orang yang meminta maaf itu juga tinggi derajatnya karena dia berhasil mengalahkan ego dan gengsinya sehingga dengan rendah hati, dengan lapang dada dia meminta maaf. Gak gampang, ada itu orang itu kalau salah itu ya alibi, alasan, pura-pura nggak salah, kadang-kadang ya tadi iso nyilih tangan uang padahal dia salah, sehingga orang yang mengaku salah itu juga orang hebat, apalagi sampai meminta maaf itu ya jarang. Banyak orang salah gak ngaku, banyak orang salah pura-pura gak salah. Nah, sama-sama baik tapi lebih berat memang, lebih sulit memaafkan daripada meminta maaf karena yang memberi maaf itu sudah tersakiti atau terkecewakan sebelumnya. Sampun, monggo satu lagi dari Ibu. Tadi Al-Majid itu
artinya yang maha mulia. Nggih. Kemudian ada Al-Karim, Al-Karim juga mulia. Itu perbedaannya. Al-Ali ya. Karim. Oh, Karim nggih. Nggih. Kan banyak yang menggunakan Al-Mukarram, Bapak, siapa yang terhormat gitu. Itu mau membedakan saja Al-Majid dengan Al-Karim itu penggunaannya. Seperti apa? Nggih, baik. Jadi untuk Allah itu memang sifatnya berlapis-lapis ya. Berlapis-lapis. Yang pertama itu ada Al-Majid yang Maha Mulia. Yang kedua Al-Karim yang Maha Mulia. Ada lagi yang ketiga Al-Ali ya. Al-Ali itu yang Maha Tinggi, intinya juga mulia. Bagaimana penggunaannya? Itu untuk Allah bisa semuanya ya, bisa semuanya untuk Allah. Ya, jadi tidak ada yang khusus dipakai ini, tentu tidak. Nah, Al-Karim itu Allah Maha Mulia. Ya hampir sama. Seperti di dalam bahasa Indonesia itu kan ada dua kata tapi maknanya mirip ya. Apa namanya? Humupun apa homograf ya. Seperti bagus, amalan yang bagus, amalan yang bajik kan gitu ya. Hampir sama ya, bagus sama bajik gitu. Terus kalau manusia itu memang biasanya tidak menggunakan Al-Majid untuk manusia, tapi menggunakan Al-Mukarram. Dari kata Karim itu juga Al-Mukarram yang mulia. Nah, kalau bisa memang nggak pakai yang termulia, jangan. Memang di kaidah MC itu ada yang terhormat, ada yang kami hormati. Itu kaidah manusia saja yang bikin. Sehingga dalam sebuah acara yang terhormat itu cuma satu, yang lain yang kami hormati. Misalnya siapa yang terhormat dalam konteks kenegaraan? Yang terhormat itu ya presiden, yang terhormat Bapak Presiden Republik. Yang lain yang kami hormati wakil presiden, yang kami hormati ketua DPR. Yang terhormat cuma satu, itu manusia. Nah, jadi kalau pakai bahasa Arab itu pakai Al-Mukarram, artinya yang terhormat. Ojo sampai keliru Al-Muharram. Wallahu alam. Jadi memang mirip-mirip Buddha. Jadi kalau manggil Allah boleh kita pas doa ya Majid, ya Karim, ya Ali. Ya. Ketika panjenengan minta sesuatu, ya sesuaikan manggilnya Allah. Ketika minta rezeki, ya panggil Allah ya Razak. Ya Allah, kami butuh rezeki. Ya Allah, kami kok kekurangan. Ini anak-anak mau kuliah butuh biaya. Panggil Allah ya Ghani Waidat yang mencukupkan. Ya Mughni, wahai Allah yang mengkayakan. Ya Fattah, wahai Allah Dat yang pembuka, macam-macam gitu. Paling enak memang mengerti makna dan arti dari nama-nama Allah yang kita sebut dengan Asmaul Husna. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, sampai di sini saya akan ke mana sukun ya. Kita punya ini Bapak Ibu ya, punya program di PDM itu diklat merawat jenazah. Ini tiap kecamatan PCM kita mulai. Ini angkatan pertama. Nanti kita ada angkatan berikutnya dengan harapan di masing-masing PCM atau ranting, baik itu di Aisyah maupun Muhammadiyahnya, itu ada yang memiliki kompetensi ngurusi jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai memakamkan. Nah ini nanti harapannya ada tim putri, tim putra. Yang tim putri sampai di memandikan dan mengkafani. Nah, mensolati sudah menjadi sama-sama. Untuk menguburkan yang putri tidak perlu. Siapapun jenazahnya maupun putra putri tetap yang menguburkan itu cukup laki-laki. Kenapa ini kita lakukan? Karena kadang-kadang apa yang ada di masyarakat itu kurang sesuai dengan pemahaman yang kita selama ini kita pegang di dalam tata caranya, ngoten nggih. Padahal semua itu ada tuntunannya. Ini kita mulai kemarin sudah lawa baru, hari ini sukun Majabar, nanti Blimbing tanggal 17.
Gimana? PCA juga nanti kita sudah malah duluan PCA. Nanti kalau ini sudah klik, nanti duduk bareng bagi-bagi tugas, nanti kolaborasi. Enak itu. Karena orang mati itu sawaya-waya. Ono tim nom-nom misalnya. Wae mati kerja, tidak iso. Sehingga harus ini saling bantu. Loh, ini ono mati jam kerja. Are timnya podo kerja, diambilkan dari yang lain. Kalau enggak nanti tetap nggak sesuai gitu. Karena ada beberapa yang memang kurang sesuai karena dicampur dengan tradisi-tradisi yang sebenarnya tidak ada tuntunannya. Ini ikhtiar gitu. Baik, demikian terakhir ya. Jadi kalau ada orang mati kita harus peka. Nah, yang kedua kudu cepet dan diurus. Nah, takut nanti ada yang bantu tetapi kurang sesuai, nanti ya gak seret kita ya. Gih. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan ke Mas Ja'far. Mohon maaf jika ada hal yang kurang. Akhirnya fassabiqrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.